wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Bertemu lagi bersama kami di podcast Sikap, Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tentunya bersama saya Dewi Andriani dan Zainatul Mawaddah yang akan membawakan topik yang gak kalah menarik nih Kak dari topik-topik sebelumnya. Wah, topik apa tuh Kak? Nah, kali ini kita akan membawakan topik tentang pengembangan bimbingan karir di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dan tentunya juga kita bakalan kedatangan narasumber yang sangat luar biasa nih Kak. Wah, siapa itu Kak? Yaitu Bapak Asari SSMSI. Beliau ini merupakan Kepala Unit Pengembangan dan Karir. Oke, langsung aja kali ya Kak, kita sapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah Pak, pada hari ini kan kita ngebahas tentang bimbingan karir UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ya. Nah pastinya tidak banyak mahasiswa yang tahu nih Pak tentang apa itu bimbingan karir. Mungkin Bapak di sini bisa menjelaskan apa itu UKK Pak? Baik, ya terima kasih. Apa itu UKK? UKK itu sebenarnya salah satu unit pelaksana teknis ya. Kalau di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, UKK itu unit pengembangan keterampilan dan karir yang memang objeknya adalah mahasiswa dan juga alumni. Yang UKK itu UPT, di mana ada banyak program-program yang kita laksanakan setiap tahunnya, baik untuk mahasiswa aktif maupun untuk alumni ya, terutama yang fresh graduate yang mungkin masih dalam pantauan kami itu 2 atau 3 tahun ke belakang. Alasan dibentuknya UKK itu apa ya Pak? Salah satu alasannya adalah bahwa kalau setiap lembaga atau universitas sekelas UIN ya, dimanapun itu UPT UKK itu pasti ada. Dan walaupun memang dalam nomenklatur masing-masing satker ya, UIN Banten dengan UIN Surabaya atau yang lainnya itu kadang namanya berbeda. Ada ACC, ada UKK, ada Career Center dan seterusnya. Alasannya adalah bahwa lembaga atau kampus sendiri UIN itu masih juga pastinya ada yang berkewajiban untuk pendampingan layanan pengembangan keterampilan dan karir, termasuk juga untuk yang sekarang sedikit juga amanat dari pimpinan itu adalah di dalamnya tracer study. Itu di UKK. Itu alasannya kira-kira yang berhubungan langsung pada layanan mahasiswa aktif dan alumni terkait pengembangan keterampilan dan karir. Itu keterampilan karir dia otomatis banyak lah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan untuk fungsinya yang UKK sendiri apa ya Pak ya? Kalau bicara fungsi kan sebenarnya ada di nomenklatur UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sendiri, di mana UKK itu punya tupoksi ya namanya ya, tugas dan fungsi namanya. Tugas dan fungsi di UKK itu sendiri selain juga melakukan beberapa program pendampingan pengembangan keterampilan dan karir, juga program-program yang terbarukan yang untuk dampingan keterampilan dan karir, termasuk juga potensi-potensi mahasiswa yang aktif baik
itu potensi akademik ataupun non akademik. Ya, juga ada layanan konseling ya, yang memang ini belum maksimal kalau kami harus sampaikan, belum maksimal untuk layanan konseling. Tapi yang sudah berjalan ini adalah pendampingan keterampilan dan beberapa karir yang dewasa ini yang sudah dilaksanakan seperti itu ya. Yang terbaru sesuai dengan nota dinas rektor UKK, Unit Pengembangan Keterampilan dan Karir UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten punya kewajiban yang cukup berat sebenarnya. Itu ada ini tracer study. Tracer study itu bahasa lain adalah pelacakan alumni. Yang biasanya yang dibutuhkan untuk selain IKU pimpinan juga untuk akreditasi jurusan dan univ itu sendiri. Jadi biasanya kita lakukan tracer ke alumni-alumni yang TS-2 biasanya. Sekarang ini sedang berjalan TS-2. Jadi kami lagi men-tracer dan lagi melacak ini alumni-alumni kita ini yang setiap tahun banyak kita meluluskan alumni ya. Dari 2021 dan 2022. Total itu mungkin ada lebih dari 1.600-an lebih. Dan kita tracer ya. Kita harus tahu nih di mana saja nih alumni kita berada. Domisilinya, kerjanya, dunia kerja dan dunia industrinya kita harus ketahuan. Kira-kira seperti itu. Yang terbarukan ya yang. Nah, tadi kan fungsinya nih Pak. Kalau tujuan dari UKK-nya itu sendiri bagi mahasiswa itu apa ya Pak? Ya ini yang harus yang harus juga diketahui oleh mahasiswa. Iya. Anda tuh punya UKK gitu loh. UKK tuh bukan punya Asari gitu loh. Bukan. UKK itu juga bukan UPT yang melayani pegawai dan dosen, bukan. UKK itu memang dibuat sebagaimana dalam satkernya itu memang untuk pelayanan mahasiswa aktif. Jadi mahasiswa harus tahu loh di kampus ini ada unit keterampilan dan karir gitu loh. Ya contoh ya, kalau ada mahasiswa yang ada masalah akademis, silakan hubungi kami. Kami akan dampingi. Kalau ada saya sih berharap jangan hanya masalah gitu ya. Jangan adalah masalah lama dengan mahasiswa gitu ya. Kalau ada mahasiswa yang punya X factor gitu ya, faktor X yang mungkin punya potensi yang itu untuk dibimbing silakan. Kita juga ada program-program yang mungkin terbarukan seperti need assessment. Jadi kalau siapa namanya? Zaina kalau Zaina tuh pengen tahu saya tuh seperti apa sih? Nah, itu ada self assessment. Saya ini orangnya sulit tidak sih berkomunikasi, easy going enggak, critical thinking bagaimana, numerical analysis bagaimana kemampuan kita tuh, numerical analysis ability, itu kita ada self assessment. Bisa tuh ketahuan nantinya track recordnya. Seperti itu sampai gitu ya. Jadi memang beberapa tahun ke belakang UKK ini ya kita memang baru ya. Jadi tidak semua mahasiswa tahu bahwa sudah UKK. Saya berharap mulai tahun 2021 kemarin, 2022 lah gitu. Sini mahasiswa sudah pada tahu nih UKK-nya apa. Ini terindikasi dari banyaknya follower di media sosialnya. Banyak mahasiswa yang berdatangan untuk konsultasi ya. Nggak apa-apa mau konsultasi jodoh nggak apa-apa silakan gitu ya. Boleh itu Pak. Ya boleh silakan. Iya. Tapi saat ini belum ada sih. Karena kita bukan biro jodoh ya. Tapi kalau ada yang tanya Pak, saya ini masih alumni. Saya mau daftar ke industri ini. Tapi kok bagaimana Pak ya gini-gini seperti akhirnya kita buatkan akunnya. Karena masuk perusahaan itu harus buat akun dulu. Seperti itu sampai. Itu sebenarnya. Pendampingan itu. Ya kira-kira itulah. Banyak sih tugasnya. Tapi kalau yang tercatat sih sedikit. Tapi yang tidak tercatat itu yang lebih banyak biasanya. Ya.
Dan untuk kegiatan di dalam UKK itu ada apa saja sih Pak? Kegiatan tentunya juga berhubungan dengan program ya, program di UKK. Di program di UKK itu yang sifatnya reguler, ya memang berbasis program sebagaimana yang kita ajukan pada tahun sebelumnya ya. Iya. Program yang sudah dilaksanakan contohnya itu untuk pengembangan keterampilan dan karir. Kita ambil keterampilan misalnya satu. Seperti tahun sebelumnya ada duta kewirausahaan, bagaimana kita coaching klinik mahasiswa dan alumni. Saya selalu bawa alumni. Ya, karena alumni itu juga masih bagian dari masyarakat kampus gitu ya. Untuk pelatihan kewirausahaan. Yang terbaru kan kemarin itu akhirnya ada duta wirausaha mahasiswa mandiri, namanya Dwi Muri. Kalau saya bilang diterjemahkan duta wirausaha mahasiswa mandiri. Mandiri itu dalam arti dia betul-betul dari nol, tanpa dampingan orang tua, bisa market sendiri, modal sendiri dari awal. Itu Dwi Muri. Tahun ini belum kita laksanakan karena kemarin masih alumni yang dari mahasiswa yang dari dakwah kalau tidak salah. Itu Dwi Muri dan memang sukses. Mahasiswa tapi di luar sukses berusaha gitu. Saya senang kan kalau lihat begitu tuh. Yang kemarin kita laksanakan itu kita ada coaching klinik untuk digital market. Mungkin kalau bisa di-share di layar atau yang digital market itu ada. Terus program-program yang tidak berbasis anggaran itu biasanya ada kita kerjasama dengan beberapa dunia usaha dan industri untuk penempatan kerja atau penyerapan alumni. Yang kemarin ya saya share itu ya, teman-teman boleh baca di sana, mungkin saya udah share ke grup alumni, juga grup Civitas Akademika di sini di UIN. Ada program Brilliant Internship dari ya bank tertentu ya di Jakarta. Itu silahkan open linknya, silahkan register untuk fresh graduate. Jadi itu kita terus bekerja sama baik dari dunia akademik ataupun dunia industri. Kemarin juga kita melaksanakan workshop Dudi namanya. Jadi dunia usaha industri. Sengaja kita hadirkan dari dunia usaha dan industri, dari forum PLPN ya. PLPN Indonesia tapi wilayah Banten. PLPN itu saya lupa, pokoknya ada PLPF di sana itu Personalia Indonesia, Lembaga Personalia Indonesia. Ya, insya Allah nanti tahun ini juga akan kami hadirkan karena pimpinan juga minta tolong hadirkan itu untuk audiensi sehingga bisa dihadirkan di kampus ini untuk audiensi, dibuka open MOU untuk waktu dekat untuk permagangan mahasiswa. Gitu. Dan tahun ini insya Allah kakak mohon doanya kita akan ada offline job fair. Amin. Dari 10 sampai 15 perusahaan. Ini lagi penjajakan dulu nih. Ya. Nah Pak, mengapa pengembangan karir itu perlu diberikan kepada mahasiswa? Mahasiswa itu potensinya banyak. Bukan hanya di akademik. Tapi banyak mahasiswa saya perhatikan di UIN SMA Banten sendiri ya. Itu banyak anak-anaknya punya potensinya berbeda-beda. Tapi mereka terus di mana gitu loh. Harus bagaimana gitu. Terus ini banyak ini. Karena saya selalu grassroots need assessment ke mahasiswa tuh. Jadi sampai lupa pertanyaannya tadi. Mengapa pengembangan karir perlu diberikan kepada mahasiswa? Ya karena masyarakat modern itu perlu pengembangan itu ya. Jadi
ini mah tausiah saja sih sedikit. Berprinsip bahwa kesuksesan diri itu tidak luput dari girohnya kita untuk bersosial, untuk berketerampilan, pemanfaatan IT dan seterusnya. Jadi kenapa bimbingan karir itu untuk mahasiswa? Ini karena saya pikir mahasiswa juga masih perlu di-guide, perlu banyak bimbingan, informasi, pelatihan dan seterusnya. Contoh, kemarin di assessment untuk digital market, ternyata yang diundang 300, yang datang lebih dari 300, hampir 400 itu, sampai nggak muat. Jadi kita buatkan akun seperti siapa namanya misalnya? Dewi misalnya suka podcast. Nah kita latih tuh podcast. Ada contohnya nanti dikirim ya. Kerjasama dengan platform tertentu. Ada yang punya produk, saya sangat luar biasa, mahasiswa UIN Banten ini, dia punya marketplace sendiri. Mahasiswa itu bisa membuat aplikasi. Nah, itu luar biasa. Dari yang sampai yang terkecil misalnya mahasiswa sekarang, mahasiswi terutama punya skill artis make up. Saya bilang ini harus dibuat komunitas dan pasarnya jelas. Mahasiswa yang mau sidang ya kan, mahasiswa yang mau wisuda, itu tuh akhirnya ada tuh saya punya 3 komunitas digital untuk UIN Banten. Contoh yang paling kecil lagi, ada mahasiswa tuh ada yang komunitas henna. Itu kan terpisah. Orang bisa make up belum tentu bisa menghenna. Kalau benar. Ya, kalau menghina mungkin bisa. Banyak itu Pak ya. Ya, jadi itu ada komunitasnya dan itu memang ada economic value bagi mereka. Ya, apalagi yang kuliner lah, apalagi yang busana gitu ya. Sambil ke kampus juga berjualan. Ini maksudnya kita harus dampingi gitu loh. Bagaimana? Nah, saya sampai saat ini juga pengen ada sebenarnya UIN sendiri marketplace tersendiri di lingkungan. Cuma yang kemarin jadi pembahasan itu adalah license untuk payment. Selama ini baru masih COD ya, antar kelas gitu dan seterusnya. Kira-kira begitu. Jadi saya perhatikan selama ini modernitas harus teknologi dan informasi yang cepat gitu ya, dengan media sosial segala macam. Mahasiswa lebih banyak kreatif dengan media sosial tuh, seperti live IG, live TikTok dan Instagram juga. Jadi mereka bisa ada economic value tuh di sana. Akhirnya kami buatlah komunitas digital. Kira-kira seperti itu. Ada yang konten kreator, banyak lah. Ada. Nah Pak, apa sih strategi untuk mengembangkan keterampilan dan karir mahasiswa dan alumni nih? Strateginya? Pertama tentu harus menggandeng praktisi ya. Praktisi dunia industri dan usaha. Strateginya salah satunya adalah kami selalu menggait alumni yang sudah sukses. Alumni kita itu banyak yang sudah sukses. Dan mereka adalah bagian daripada keluarga UIN itu sendiri. Dan mereka sudah sangat sukses. Sukses lah dalam arti dunia usaha dan industri. Begitu juga karirnya. Contoh, ada yang sudah punya, ada alumni jurusan tertentu di sini ya, saya nggak sebut lagi. Yang saya kemarin temui, bayar pajaknya aja setahun udah 1 M lebih. Bayar pajaknya aja loh, dia punya karyawan 300. Kalau memang outsourcing, itu luar biasa. Dia sekarang menjadi ketua forum Pazero Indonesia untuk wilayah Banten. Akhirnya saya undang terus. Jadi saya minta alumni-alumni yang memang sudah sukses. Karena untuk meng-coaching klinik bagaimana memulai usaha. Baik, satu itu ya, practically-nya ya. Tapi juga
juga ada alumni-alumni yang memang jadi motivator. Kemarin saya undang juga tuh alumni FEBI, Mas Ujang yang punya rumah prestasi. Itu luar biasa. Sekarang dia sibuk di Lebak karena memang orang Lebak ya. Sukses juga tuh, alumni FEBI lah. Tapi kalau usahawan tadi alumni FTK. Yang banyak lah beberapa. Termasuk saya minta juga pimpinan kemarin ya open aja lah. Alumni harus tetap digandeng di kita. Supaya ada ikatan itu supaya untuk mendidik nih senior-seniornya dulu. Bila perlu penempatan kerja pada alumni kita. Jadi kira gitu ya. Sukses anak-anak alumni kita tuh sukses serius. Saya bukan alumni UIN ya. Tapi saya really appreciate alumni UIN itu luar biasa sukses. Sukses untuk dunia usaha di industri. Saya dapat WA 3 hari lalu, Pak kenal saya enggak? Masih hafal enggak? Saya bilang siapa ini? Punya konveksi dan dia punya tender untuk pengadaan kaos untuk di satuan tertentu lah, gitu. Nah Pak, hambatan yang terjadi dalam pengembangan keterampilan dan karir itu apa aja ya Pak? Kalau hambatan pasti ada ya, bahkan lebih banyak hambatannya sih daripada lebih banyak hambatannya ya. Satu human resource kalau menurut saya bilang tenaga yang mungkin kurang kayak sendiri. Kami sendiri di UKK tuh menyadari masih banyak kekurangan layanan ya. Terutama human resource untuk para konselor yang siap sedia duduk ketika ada mahasiswa datang untuk konsultasi. Satu itu tuh. Jadi contohnya itu ya human resource. Sebenarnya ada di berbagai bukan di jurusan tertentu ya, yang kami akan undang juga. Satu itu. Yang kedua tentu banyaknya masyarakat ya. Sekarang berapa ribu mahasiswa kita itu. Iya benar. Ya. Banyak banget. Banyak banget. Sementara kita staf aja baru 1. Jadi sementara ini pakainya selalu pakai media saja. Gitu segala sesuatunya. Sebenarnya masih banyak hambatan. Program-program juga yang mungkin belum bisa dilaksanakan secara maksimal untuk mahasiswa. Saya minta jujur malah tahun ini sesuatu hal yang baru itu seperti job fair yang offline. Pengen terserap untuk fresh graduate. Saya minta ada pimpinan terutama juga ya. Saya menjawantahkan bagaimana bahasa pimpinan. Coba bisa nggak ada offline job fair. Karena di UIN manapun belum pernah ada offline job fair. Kalau online job fair silakan nanti buka IG-nya UKK. Biasanya kita kerjasama dengan NGO tertentu ya. Kalau dengan Kubisa, Dimbimbing ID, Talenta, kita kerjasama untuk pengembangan soft skill live IG itu sudah biasa. Sudah terprogram itu mah di IG. Ya, jadi hambatannya banyak lah. Jangan tanya hambatan kalau bisa banyak. Ya gimana? Nah kan karena ada hambatan, nah bagaimana sih Pak solusi untuk melewati hambatan yang terjadi dalam pengembangan keterampilan dan karir? Saya juga menyadari bahwa banyaknya mahasiswa aktif yang akhirnya tidak maksimal pelayanan pada mahasiswa tuh. Iya, jadi kemarin dalam program-program tertentu kita laksanakan berbasis kepemimpinan dan grassroots dan berbasis komunitas. Nggak bisa semuanya akhirnya kan. Kita dampingi, kita lakukan coaching klinik. Ya akhirnya ya need assessment berbasis komunitas. Kayak kemarin kita laksanakan pengembangan kita latihan budi damper. Ada di Mahat, silakan cek. Itu sebuah latihan ternak lele. Tapi di ember ya. Dengan hidroponiknya. Sudah disediakan kita 50 ember. Satu ember itu 80 bibit lele. Bayangkan itu 5 kali 8 udah 4.000 sekian lele. Ya sampai sekarang ini baru berjalan 2 minggu lah. Dan saya minta juga
Ini dikelola oleh Mahad kerjasama dengan Koperasi Mahasiswa. Jadi kita udah jalan itu. Kalau digital market sudah jalan nih. Ada yang sharing-sharing hasil podcast, konten kreator, YouTuber ada. Dan ini sudah berjalan Budi Damper. Tahun depan doakan mudah-mudahan ada sekolah kewirausahaan yang fokus. Amin. Saya minta 30 sampai 50 orang yang memang mau berkotor-kotoran begitu. Ya karena ini mainnya di sawah. Kan kita banyak lahan tuh di belakang ya. Nah nanti saya ajukan permohonan ya 1-2 hektar. Bagaimana nih yuk mahasiswa yang mau kotor-kotoran. Saya biasa macul. Iya. Kalau di kelas bolpen. Kalau di kebun di sawah pacul kan. Iya benar. Ya enggak. Iya. Itu mentality. Jadi no, jangan you kelas pulang kosan, you kelas pulang. No, jangan. Itu ngabisin waktu. Benar. Serius. Ngabisin waktu. Apalagi begini tanpa ada arah kan nih jempolnya. Kalau saya biasa ke sawah ya macul di rumah. Gitu loh. Pegang koran nggak pacul udah biasa. Itu di rumah di sawah. Ya makanya ini ada lahan. Siapa yang mau siap berkotor-kotoran? Ya mau nyoretnya, mau ini segala macam. Saya udah biasa. Jadi nanti ada sekolah wirausaha. Itu yang 1 tahun. Per 3 bulan nanti mulai soft skillnya, praktiknya, terus perawatannya, sampai marketingnya. Itu permintaan pimpinan loh. Saya akan buat tahun depan. Amin. Ada lahan kosong di sini, idle land namanya. Itu harus dimanfaatkan. Ya benar. Kalau dia mau jadi petani, silakan. Melon, saya udah hubungi yang bisa nanam melon, tanaman porang dan seterusnya. Kira-kira itu. Nah Pak, kendala apa saja yang menjadi hambatan seseorang dalam mengembangkan karirnya di era sekarang ini? Seseorang? Iya. Ya mahasiswa lah gitu ya. Mahasiswa. Saya meyakini yang namanya usaha keras itu ya. Jadi seimbanglah dengan doa. Tapi mental juga harus dibuat. Mental harus dibuat. Iya. Pengembangan karir kalau kita mau di keterampilan berusaha, mental harus kuat. Saya sangat cukup bangga gitu ada mahasiswa yang sampai bawa jinjingan itu ya. Ternyata sampai bawa dagangan. Saya tanya, "Yuk kenapa dagang di kampus sambil kuliah?" Ya lumayan Pak, satu untuk karena ibu saya single parent, saya minimal buat ongkos, saya ngebantu dagangan ibu saya. Kadang-kadang saya juga titipkan ke warung di depan kampus. Coba saya sampai begitu. Itu mental. Iya benar. Nah, mahasiswa kita itu, terutama mahasiswi ya, itu banyak yang berbisnis kuliner. Ada yang jualan pulsa, ada yang bawa di tas itu bukan buku loh. Bukan ya makanan sama mohon maaf hijab. Iya. Dijual. Oh, malam-malam tuh saya tanya, "Gimana kamu?" "Ini udah pesanan, Pak. Karena malam-malam kita open PO." Oh gitu ya. Kemudian gimana? Melalui WhatsApp grup aja. Oh iya juga. Lumayan lah Pak, kata kelas 30 beli 20, untung 1 piece 2.000. Ya benar. Kali 20 berarti 40 ya buat ongkos besok. Tapi bukan itunya yang saya lihat gitu lah, bukan itunya, tapi mentalitinya. Itu satu itu. Yang kedua, berbisnis itu tidak bisa sifatnya tertutup. Jadi harus nilai sosial. Harus terbuka. Terbuka. Nggak bisa kalau introvert misalnya ya. Bisa kecuali hubungannya dengan laptop, komputer gitu ya. Yang orang yang beli nggak tahu di mana. Tapi kalau social approach dengan teman-teman kelas minimal, teman-teman di jurusan, teman-teman yang angkatan, itu yang harus dibangun. Kalau orangnya susah berkomunikasi, susah bergaul, nanti ada SW-nya juga nggak ada yang baca dah. Iya benar. Ya kita kayak gitu kira-kira ya. Pasar juga sama gitu. Kadang-kadang ada yang
nitip-nitip lah ya gitu, beli ini beli itu. Kira-kira begitu. Jadi satu mental bahwa dunia usaha industri kita juga di sini ini potensinya banyak. Kalau Pak Sari tamsilkan, mohon maaf ya sedikit panjang. Ini kita diciptakan satu otak. Satu otak. Ada nggak yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan otak Anda untuk mengajar? Ada nggak? Ada nggak di sini Allah menciptakan otak untuk berdagang? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, artinya gini, ini otak yang kita punya di kepala ini kan di sana untuk berpikir. Iya benar. Itu luas loh. Iya. Zainab. Contoh siapa Dewi? Jana jurusan apa? KPI. KPI itu penyiaran. Iya. Nah, penyiaran Islam. cocok di podcast. Itu satu potensi yang ada di otak. Iya. Siapa? Zainab. Zainab. Zena. Baru satu loh. Sekian banyak otak yang diciptakan di sini potensi. Mungkin outstandingnya di situ kali ya. Iya. Kalau biasa kita passionnya di situ. Iya benar. Ada orang kok otaknya sama kok, tapi kok dia di dagang itu sukses. Artinya ini setiap manusia dikasih otak itu bukan untuk satu hal saja. Iya. Bahwa di sana ada faktor-faktor yang lain yang bisa dimaksimalkan. Tergantung kitanya yang bawa otak loh. Ya saya bilang saya di kelas ngajar, sorry. Ini motivasi aja. Ya kan? Manage. Ya tapi di yang lain dagang. Macul boleh. Serius jadi gitu. Karena otak di sini ada loh. Jadi jangan begini. Kalau mau sukses tapi harus ngelirik sana ngelirik sini kan gitu. Karena kita kira-kira begitulah. Ya, gimana? Nah, apa saja sih peluang yang disuguhkan UKK kepada mahasiswa nih, Pak? Maksudnya apa? Peluang yang disuguhkan oleh UKK kepada mahasiswa. Silakan berkonsultasi dengan UKK untuk hal sifatnya karir ya. Nanti kita akan kasihkan beberapa link yang memang sudah kita kerjasamakan. Tergantung apa yang mau dikembangkan. Iya. Nah, gitu. Selalu kita dampingi kok. Yang alumni juga masih ada konsultasi. Jadi peluang itu ya tergantung pada potensi masing-masing ya. Nggak bisa digeneralkan. Iya benar. Kira-kira seperti itu. Nah Pak, seperti apa perkembangan karir pada mahasiswa bisa dikatakan berhasil gitu Pak? Kalau keberhasilan itu kan kadang orang berpikir dari seberapa besar take home pay-nya yang Anda dapat itu ya. Kadang-kadang begitu tuh. Berpikirnya adalah sisi ekonomi. Take home pay-nya itu emang lu gajinya berapa? Gaji masih UMK dipotong ini. Apakah itu indikator sukses? Berhasil gitu. Mungkin iya, tapi itu bukan salah satu indikator utama menurut saya. Ya. Mahasiswa juga bisa dikatakan berhasil kadang-kadang karena IPK-nya 4,5 misalnya. Melebihi batas. Saking pinternya kan berhasil benar, gitu. benar. Ya, tapi ketika lulus, what should I do? Where I'm going to get in touch with industry and social and community. Enggak itu. Dan sekarang harus sadar ya, dunia kerja itu lu yang nggak lihat jurusan lu apa. Benar. Sorry bahasanya lalu-lalu. Di dunia start itu begitu. Ya. Tapi behave and character. Nah itu. Kemarin itu yang diterima di Gama itu nggak lihat IP. Enggak lihat jurusan. Berarti lihat skill gitu Pak? Ya, ketika jadi makanya di UKK juga ada program bagaimana menghadapi powerful interview. Ketika saya tanya, Jalfa mau kerja di sini? Siap, kerja ditempatkan di mana saja? Siap Pak. Kamu mau gaji berapa? Kalau you nyebut nominal, itu sudah degradasi nilaimu. Gitu.
Contoh, makanya itu how to have a good interview, powerful interview and powerful CV or resume. Itu penting. Makanya itu soft skill namanya, kemarin kita ajarkan ke mahasiswa. Oke. Kira-kira begitu ya. Nah lanjut Pak, apa sih yang diperlukan? Maaf, jadi indikator dari dikatakan berhasil itu jangan selalu dilihat dari value, economic value. Oh iya. Ya, karena itu nggak mungkin ya, baru lulus you dapat gaji 20 juta. Gitu. Ya. Iya. Nah, itu tuh dengan perkembangan dan potensi diri yang bagaimana. Keberhasilan itu ketika Anda sudah bergulat di dunia usaha dan industri atau usaha sendiri. Dan itu bisa berkembang, itu sukses. Nah, untuk indikator mahasiswa banyak yang sukses. Saya kasih tahu ada mahasiswa yang memang sudah penghasilannya itu udah sampai ratusan juta loh sebulan. Ada loh mahasiswa yang karena memang dia punya konveksi dan jual fashion. Gitu. Ya. Nah, setelah kita tahu apa itu UKK dan pengembangan karir, fungsi, tujuan, dan lain-lainnya, mungkin Bapak bisa berkenan memberikan sedikit motivasi untuk kami nih Pak, para mahasiswa agar bisa mempersiapkan dan mengembangkan di masa depan. Ini ini bahasanya bahasa masa depan nih, masa depan. Masa yang akan datang gitu Pak. Ya, masa yang akan datang. Kalau masa depan ya kalau ada podcasting, kalau saya bilang kalau masa depan kan forecasting ya. Forecasting. Yang jelas mental Anda harus ini dunia digitalisasi ya. IT dan teknologi juga informasi yang cepat. Tuh. Ini tidak bisa dibendung. Itu Anda tetap harus ikuti zaman modernitas yang menuju 5.0, industri 5.0. Kayak begini-begini. Ini juga dimanfaatkan bagaimana you punya Android bisa menjadi milik bisa menjadi media di mana bisa ya mencari cuan-cuan lah. Yang berguna. Itu. Dunia digitalisasi nggak bisa dielakkan. Jadi mahasiswa juga harus beradaptasi, get in touch, get accustomed to itu harus terbiasakan dengan dunia digitalisasi. Ya jangan selalu jangan karena itu keniscayaan dan pasti selalu menghantui serius. Ya, kan udah begitu. Kira-kira begitu. Informasi yang cepat, media yang tidak bisa dibendung. Mohon juga hindari sifat-sifat negatif seminimal mungkin dari arus teknologi dan informasi ya. Yang hoax jangan di-read, jangan juga di-share. Tapi tolong ada yang nilai-nilai value-nya lah untuk peningkatan mental, karakter. Tapi semuanya itu juga saya berharap, saya rasa kesuksesan itu bukan hanya dilihat dari akademik, kan itu salah satu pendukung saja. Tapi yang paling penting adab dan perilaku juga akhlak pada orang tua, itu yang penting tuh. Itu yang penting. Akhlak pada orang tua ya Pak. Betul. Itu yang kunci satu. Yang kunci karena ngebuka kuncinya itu. Lu percuma misalnya sampai S3, tapi ketika lu sama orang tua aja enggak. Jadi atau siapa kayak Ustadz Aang aja ya. Mohon maaf Pak Ustadz Aang saya pemilahin. Itu percuma, itu kuncinya. Kalau itu udah ngebuka insya Allah semuanya ngebuka. Yang sulit dipermudah, yang gelap tadinya diterangkan, jalan yang sempit diperlebar. Ya, yang tadinya nggak ada mental jadi naik mental. Kuncinya satu. Mahasiswa jangan asik di kelas, di kosan, di rumah, tapi Anda lupa. Mau ke kampus aja lupa, salam sama orang tua, udah. Jangan berharap lulus dapat kerja cepat. Mohon maaf. Ya, pulang aja. Nggak tahu orang tua di mana masuk kamar. Jadi itu yang harus dibiasakan dari sekarang ya. Saya dulu begitu waktu kuliah. Gitu.
Oke, itu kira-kira ya tadi sih ada motivasi. Iya, ya, bagus. Terima kasih. Nah mungkin itu saja pertanyaan dari kita berdua Pak. Ya. Sebelumnya terima kasih sudah Baik, sama-sama. menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Langsung aja kali ya kita tutup. Nah itulah pembahasan podcast kita kali ini tentang UKK yang telah dijelaskan secara rinci oleh narasumber kita. Semoga teman-teman yang nonton podcast kali ini bisa menambah wawasan untuk kedepannya. Sekian dari kami, jangan lupa like, Komen. subscribe, and share ke teman-teman kalian untuk terus support YouTube Humas UIN Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.